Tapi dapat sesuatu nggak? Sip, sip. Supaya nanti ngerti perbedaan simbol, perbedaan warna, perbedaan baju, perbedaan apa, itu semua urusan yang nggak terlalu esensial gitu. Ya sekarang kan kadang-kadang orang tuh iseng aja ya. Rukunya cuma beda dikit, selesai sholat, sekedar mengingatkan. Gitu Bu. Betul nggak? Karena kenapa urusan ributnya di yang kelihatan gitu. Ya paham ya? Nah sekarang kita balik nih. Ulang ya ibu bapak ya, ulang nih. 1. Kalau kita mau bicara dalam konteks pilihan, ada pilihan sadar dan ada pilihan mabuk. Nah ibu bapak, jiwa kita ini cenderung menciptakan habits namanya. Kebiasaan. Jadi minimal ibu bapak ngerti bahwa setiap bangun tidur itu ada 2 diri yang bangun bareng. Ada diri yang sadar, ada diri yang kebiasaan. Udah 2. Oke? Paham gak maksud saya? Jadi ibu bapak begitu bangun tiba-tiba ke kamar mandi, tiba-tiba sikat gigi, tiba-tiba tahu-tahu udah pakai baju aja. Itu tuh gak mikir lagi. Karena itu adalah berarti dari bangun sampai pakai baju, sadar atau gak sadar? Dengerin dulu. Tadi kayak ibu bapak waktu makan nih. Mikir dulu nggak? Sendok tangan kanan naik, masuk ke mulutku. Atau udah otomatis semuanya? Jadi makannya sadar nggak? Apalagi makan sambil pegang HP. Gitu nggak? Iya. Dan nanti kita sadari ibu bapak maaf ya, banyak banget dalam keseharian kita melakukan nggak sadar. Karena otomatis. Betul nggak ini? Sekarang saya tanya, otomatis datang dari kebiasaan nggak? Pertanyaan saya, maaf ya. Kita pengen hidup lebih baik tapi tidak merubah kebiasaan. Bisa nggak kira-kira? Nah itu maksudnya. Contoh. Ibu bapak maaf ya. Di dalam ilmu Quran, ciri-ciri orang takwa itu adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Pandai apa Bu Pak? Oke, sekarang saya tanya. Maaf ya. Ibu bapak rajin pengajian jadi pintar memaafkan nggak? Enggak. Tapi rajin pengajian tahu ilmunya tentang tapi skill memaafkannya naik nggak? Belum. Berarti kalau ibu bapak mau pintar memaafkan harus gimana caranya? Sering-sering ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Bener gak ini? Iya. Makanya saat orang menyebalkan datang, dirubah mindsetnya. Kesempatan aku melatih nilai aku memaafkan. Jadi waktu ketemu orang nyebelin yang keluar dari mulut, alhamdulillah. Oke gak ini? Dapat ya? Sehingga semua itu, kejadian yang datang ke kita, semuanya adalah intisari, cuman satu ibu bapak. Kita mau merubah kebiasaan titik. Nah ibu bapak maksud saya mumpung di akhir tahun nih. Coba direnungkan. Kira-kira apa kebiasaan yang kira-kira udah harus dihilangin gitu kira-kira. Perlu direnungin nggak? Perlu. Kalau pesta tahun baru kan bukan kebiasaan buruk. Betul nggak? Tapi poin saya, bagaimana aku mau merubah kebiasaan kalau kita tidak melakukan ikro gitu loh Bu. Bu, ibu bapak ikro barusan apa ya? Iya membaca benar. Kontemplasi. Kontemplasi itu apa sih? Ikro bolak-balik gitu ya. Yuk kita belajar ya. Kita belajar supaya ada praktek sedikit ibu bapak. Ibu bapak kita boleh hening sebentar. Coba ibu bapak tanya sama dirinya. Tanya nih sama dirinya. Kira-kira aku selama ini banyak hal yang beban, berat, gara-gara kebiasaan apa. Dan kira-kira apa sih kebiasaan yang aku kayaknya harus dilepasin deh. Coba ditanya sama dirinya ibu. Dirasain, apa sih? Apa sih? Apa sih? Direnungin, apa sih? Apa sih? Gitu.
Nah, itulah yang ketika kita mulai bertanya sama diri, itu yang dilakukan itulah yang disebut melakukan yang namanya ikro. Jadi begitu kita dapat knowledge, contemplate. Oh iya ya, tadi tuh takwa memaafkan. Langsung reflection. Kemarin, minggu lalu, tahun lalu, skill memaafkan berapa ya? Sekarang berapa? Makanya ibu bapak mengharapkan orang lain sesuai dengan keinginan kita, itu namanya penderitaan abadi. Karena kita nggak sanggup untuk merubah siapapun gitu. Anyway ibu bapak maaf ya, saya mau nanya, Allah bisa bikin orang beriman nggak? Nah, ini kalau jawab langsung tuh asbun namanya. Nggak bisa. Nah, karena kalau orangnya tidak memilih beriman, orang dia milih kok. Betul nggak? Artinya, semua konteks apa yang kita sebut pilihan, semuanya kembali kepada diri kita, tergantung mau memilih yang mana gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi karena kita libur lumayan lama, Bu, Pak. Nanti di rumah kalau ibu bapak lagi iseng-iseng santai, coba nanya sama dirinya, kebiasaan buruk aku, tulis satu-satu tuh Bu, Pak. Iya. Ibu udah lumayan bagus, banyak banget bagus Bu. Tapi kalau nggak ditulis, nggak tahu petaknya. Betul nggak? Kamu kebiasaan buruk banyak nggak? Banyak banget, apa aja? Pokoknya banyak aja, pusing. Makanya perlu dipetakan. Nanti satu-satu diprioritaskan. Oh ini lepas, ini belum, ini kira-kira, ini kira-kira. Jadi kita punya gimana ya? Kita punya recording gitu loh Bu. Itulah kenapa di 17:14 disebut Iqra kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Dan bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini, sebagai penghitung atas dirimu. Ibu bapak saya mau nanya, mohon maaf ya. Orang rajin sholat pasti merubah kebiasaan menjadi lebih baik nggak? Belum tentu orang sholatnya aja kebiasaan. Betul nggak? Karena sholatnya kebiasaan, maka quote and quote, kesadarannya jadi nggak tumbuh gitu. Kan kebanyakan orang sholat itu tiba-tiba ingat pas salam aja. Beres, udah. Habis beres, aduh alhamdulillah udah soleh banget. Belum. Ya, habis gitu enak komen kepada orang, belum sholat gitu. Benar nggak? Iya, tapi nggak apa-apa sih. Kan itu mah kebiasaannya. Contoh. 5 waktu itu syariat apa hakikat? Syariat. Berarti jembatan atau titik sampai? Jembatan. Clear? Nah, sekarang saya tanya. Kalau orang menyegerakan ke jembatan terus tapi nggak nyampe-nyampe, juga jangan. Ke jembatan terus tapi nggak nyampe-nyampe. Nggak ke jembatan, juga jangan juga. Karena jembatan adalah titik sampai kita. Ingat, target hakikat sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang saya tanya. Orang begitu azan, tapi selesai sholat tetap keji, tetap munkar. Mending nggak? Nah, jangan banyak sih Pak, ada aja. Paham ya? Tapi mungkin dia nggak terlalu tetapi kejinya turun, munkarnya turun. Berarti kondisional nggak kira-kira? Iya. Jadi maksud saya, kita ngerti sholat ini alat untuk membuat saya lebih kejinya turun dan munkarnya turun. Kenapa? Karena sholat itu adalah latihan. Maka menyegerakan latihan, harapannya skillnya makin naik gitu kira-kira.